Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda ikuti Jatim News Today, edisi Sabtu 9 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita coba buka informasi dari Blitar terkait dengan informasi kriminal, ya. Dan tentunya dengan informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa sahabat, di sesi terakhir akan kami hadirkan informasi seputar perjuangan kontingen Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Dan sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jawa Timur selain di Suara Sidoarjo, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gesik, dan Radio Suara Madiun. Baik, untuk informasi pertama kita coba buka catatan dari Nabila Hansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo gelar vaksinasi dan bansos di pesantren Jati Agung Al-Qodiri. Selengkapnya Nabila Hansa, silakan. Tingkat pencapaian vaksinasi lansia di Sidoarjo saat ini mencapai 39%. Yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama masih dikategorikan rendah. Hal ini mendorong para jajaran polisi Sidoarjo untuk membantu masifkan proses percepatan vaksinasi lansia di Sidoarjo. Seperti pelaksanaan yang digelar di Pondok Pesantren Jati Agung Al-Qodiri, Kamis 7 Oktober 2021 kemarin. Seperti yang diungkapkan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, di sela giat vaksin yang digelar di Pondok Pesantren Jati Agung Al-Qodiri Sidoarjo. Selain vaksinasi, polisi juga membagikan bantuan sosial kepada santri, pelajar, dan warga lanjut usia atau lansia. Kami mengadakan kegiatan vaksinasi kaitan dengan terutama di Ponpes Jati Agung ini. Ini adalah dosis kedua, dan kaitan kegiatan ini kami sangat berterima kasih dengan beliau Pak Kiai yang sudah menjembatani untuk memfasilitasi untuk kegiatan vaksinasi pada hari ini. Kita targetkan 1.500 untuk hari ini. Kemudian di samping itu juga kita mengadakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan kaitannya dengan masih diberlakukan PPKM ini. Kemudian kaitan dengan situasi COVID yang ada di Kabupaten Sidoarjo, di sini perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah sekarang sudah jauh menurun. Yang angka positif sekarang sudah di angka 56, ini sangat jauh menurun, tapi kita tetap masih harus waspada. Demikian juga dengan dosis vaksinasi yang sudah kita lakukan. Dosis vaksinasi yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini, dosis pertama kita sudah melakukan sebanyak 1.061.000 sekian suntikan, atau sekitar 66%. Nabila Hansa, Suara Sidoarjo. Ya, baik, terima kasih rekan Nabila Hansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo gelar vaksinasi dan bansos di pesantren Jati Agung Al-Qodiri. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita bergeser ke Blitar. Ada rekan Fatan Hadi dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar terkait informasi kriminal, yakni pemerasan dengan mengaku sebagai polisi. 3 warga Surabaya dibekuk di Blitar. Selengkapnya Fatan Hadi, silakan. 3 warga Surabaya, yaitu AR 51 tahun, AS 52 tahun, dan IS 43 tahun, dibekuk Satreskrim Polres Blitar lantaran melakukan tindak pidana pemerasan atau penipuan di Desa Tambarjo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, pada Selasa 5 Oktober 2021. Ketiga pelaku ditangkap di Kanigoro. Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Ano mengatakan, salah satu pelaku yakni AS merupakan residivis, di mana AS pernah melakukan tindak pidana yang sama di wilayah hukum Polres Kediri Kota pada tahun 2016. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai polisi, kemudian menakut-nakuti korban. Awalnya saat itu saksi, Endi, membeli solar sebanyak 8 drum di SPBU Karangsari.
Ketika pengisian, saksi didatangi 3 orang tersangka dan langsung menanyakan kegunaan solar yang dibelinya. Modus penipuannya yang bersangkutan mengaku sebagai polisi sehingga menakut-nakuti korban, sedangkan korban juga membutuhkan solar itu agar segera dikirim untuk bisa kapalnya melaut, sehingga dengan terpaksa mereka mengirimkan uang tapi langsung korban melaporkan ke Polres. AKBP Aditya menjelaskan, beberapa barang bukti dari tangan ketiga pelaku telah diamankan. Di antaranya 4 lembar surat pembelian solar dari Disperindak, 1 buah bukti transfer 3 juta rupiah, HP dan ATM tersangka. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan kartu identitas wartawan dari media serta lembaga swadaya masyarakat. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 tahun, serta pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara 4 tahun. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar terkait dengan kasus pemerasan ya, dengan mengaku sebagai polisi 3 warga Surabaya dibekuk di Blitar. Baik. Sahabat, untuk selanjutnya kita beralih ke Madiun. Ada rekan Kiki Desilia dan Radit Sangaji dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, Wali Kota Madiun mengharapkan semua sekolah di Kota Madiun dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selengkapnya, Kiki dan Radit, silakan. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Madiun dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyetarakan kualitas tenaga pendidik. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi mendorong kepala sekolah dan guru untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini diungkapkan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat melaksanakan pembinaan terhadap ASN guru di wilayah Manguharjo secara virtual. Wali Kota siap untuk memfasilitasi tenaga pendidik yang ingin meraih gelar pendidikan lebih tinggi, yakni melalui beasiswa dari pemerintah Kota Madiun. Tak hanya pemberian pertemuan virtual juga menjadi ajang penyampaian dan serap aspirasi antara wali kota dan guru. Di antaranya terkait penyempurnaan kebutuhan fasilitas sekolah seperti toilet, kantin, perpustakaan, dan laboratorium yang layak, serta usulan penambahan personel guru karena ada sebagian yang purna tugas dan belum ada penggantinya. Wali kota juga menghimbau kepada peserta pembinaan untuk terus mendukung UMKM di Kota Madiun, yakni dengan berbelanja di lapak UMKM terdekat sehingga dapat membantu perekonomian pelaku usaha mikro khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kiki Deslia, Radit Sangaji, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Kiki Deslia dan Radit Sangaji dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, Wali Kota Madiun harapkan semua sekolah di Kota Madiun dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ya, baik sahabat, untuk sesi selanjutnya akan kita ikuti informasi terbaru seputar PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Tetaplah bersama kami. Ya, kabar Arena PON ke-20 Papua akan diawali dengan informasi dari rekan Ananda Bregas dan Ari Indra dari kantor Berita Antara. Hari ini berbagi kabar kemenangan Rifki Fitriadi, petenis putra, jadi penentu Jawa Timur juara cabang tenis dengan 7 medali emas. Selengkapnya Ananda dan Ari, silakan. Bertanding di lapangan tenis Siansor, Kota Jayapura, Papua pada 7 Oktober, petenis Jawa Timur Muhammad Rifki Fitriadi sempat kerepotan meladeni perlawanan Muhammad Altaf Daifullah Al-Baihaqi dari Papua Barat. Walaupun unggul lebih dulu di game pertama, namun di game kedua Altaf berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-5 untuk kemenangannya. Hingga akhirnya di game ketiga, Rifki berhasil mengakhiri pertandingan dengan mengalahkan Altaf lewat skor 6-3, 4-6, 7-5 yang membuat Jatim akhirnya kembali mendulang medali emas lewat nomor tunggal putra tenis Pekan Olahraga Nasional ke-20.
Rifki menyebut permainan unggul sejak set pertama karena Altaf belum menemukan pola permainan, sehingga dia mampu mencuri angka dan unggul di game pertama. Saat tertinggal jauh di game kedua, dia berusaha bangkit mengejar ketertinggalan, hingga mampu menyamakan kedudukan sampai akhirnya menang. Di set ketiganya itu kita pokoknya udah adu mental, adu pukulan, adu segala macam. Tapi rezeki masih berpihak ke saya. Mau dikatakan apa lagi? Raihan tersebut menjadi medali emas pertama bagi Rifki dari tunggal putra tenis PON. Setelah 4 tahun berlatih dan mempersiapkan diri untuk tampil di PON, Jatim pun memastikan diri sebagai juara umum cabang olahraga tenis di PON ke-20 dengan berhasil memborong 7 medali emas. Dari Papua Jayapura, Erlangga Bregas, Arindra Meodia, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Erlangga Bregas dan Ari Indra dari Kantor Berita Antara. Hari ini berbagi kabar kemenangan Rifki Fitriadi, petenis putra, jadi penentu Jawa Timur, juara cabang tenis dengan 7 medali emas. Baik, sahabat, untuk selanjutnya kita coba buka catatan dari rekan Egan Suryahartaji yang membawa kabar kalahkan DKI Jakarta, tim basket putri Jawa Timur masuk final. Selengkapnya, Egan, silakan. Pada pertandingan semifinal bola basket putri Jawa Timur melawan DKI Jakarta pada 7 Oktober di Gor Basket Mimika Sport Complex, tim bola basket putri Jatim memimpin pada kuarter pertama dengan perolehan skor 23-13 dan kuarter kedua dengan skor 39-24. Sementara DKI pada kuarter 3 masih belum mampu mengejar skor sehingga perolehan skor hingga turun minum, yaitu 57-35 dengan keunggulan masih milik Jatim. Tim bola basket putri Jakarta tampak kewalahan menghadapi Jawa Timur dan dari keempat kuarter tidak mampu menyamai perolehan skor maupun memimpin. Sehingga pada kuarter keempat, Jatim unggul jauh dengan perolehan skor 71-47. Usai laga tersebut, pelatih bola basket putri Jawa Timur Lena mengungkapkan bahwa pemainnya bermain dengan prima menghadapi DKI Jakarta dan pertahanan timnya dinilai ketat dari setiap kuarter. Nanti mungkin ya kita lihat antara Bali sama Sulsel, jadi kita akan ada strategi yang akan datang. Tapi kalau dari kalau di mapping begitu, kira-kira yang mana yang mengkhawatirkan di antara dua itu? Ada target coach nanti di final? Target pasti kita kepinginnya dapat emas ya. Yang penting kita usaha dulu sampai akhir. Tim bola basket putri Jawa Timur kini tinggal menunggu pertandingan final dan tentunya pelatih Lena optimistis timnya dapat meraih medali emas PON 20. Dari Mimika, Papua, Egan Suryahartaji mewartakan. Ya, sahabat, demikian laporan dari kontributor Egan Suryahartaji yang membawa kabar kalahkan DKI Jakarta, tim basket putri Jawa Timur masuk final. Baik, sahabat, untuk selanjutnya saya coba informasikan untuk Anda perolehan medali sementara dalam PON ke-20 Papua, khususnya 5 besar yang saat ini menduduki di PON ke-20 Papua. Untuk kontingen Jawa Timur kemarin berada di posisi kedua, saat ini turun 1 peringkat, ada di posisi ketiga dengan perolehan total medali sebanyak 163 dengan perincian emas 62, perak 53 dan perunggu 48. Sementara untuk urutan kelima atau posisi kelima, Jawa Tengah masih betah ada di posisi tersebut dengan total perolehan medali sebanyak 79. Kemudian di posisi keempat ada kontingen Papua dengan total perolehan medali sebanyak 141. Di urutan ketiga ada kontingen Jawa Timur dengan total perolehan medali 163. Kemudian di posisi kedua ada kontingen dari DKI Jakarta
dengan total medali sebanyak 181 dan posisi puncak masih kokoh ditempati kontingen dari Jawa Barat dengan total medali sebanyak 201. Baik sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Sabtu 9 Oktober 2021. Nantikan informasi atau update informasi terbaru terkait dengan PON ke-20 Papua hari Senin lusa ya 11 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPR radio yang menyiarkan program ini secara serentak. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gesik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.